bertemu lagi dengan saya Buduma. Hari ini kita akan belajar mengenai ikatan ion, materi di kelas 10 semester 1. Unsur-unsur di alam tidak selalu berada sebagai atom tunggal, melainkan cenderung bergabung dengan atom sejenis atau berbeda lainnya melalui ikatan kimia. Di sini ada garam dapur. Garam dapur ini terdiri dari unsur natrium dan klorin, ya. Menurut kamu, ikatan apakah yang terjadi pada garam dapur antara unsur natrium dan klorin? Pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai ikatan kimia, khususnya ikatan ion. Dan salah satunya adalah ikatan yang terjadi pada garam dapur. Ikatan kimia ini terbagi 3, ya. Ada ikatan ion. Ikatan ion ini terdiri dari logam dan non-logam. Contohnya MgCl2, KBr, ya. Kemudian ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terdiri dari non-logam dan non-logam, ya. Dilihat dari kepolaran ikatan kovalen ini, ada ikatan kovalen polar, contohnya HCl, HF, Hi, dan NH3. Kemudian ikatan kovalen nonpolar, ini contohnya H2, BF3, dan CH4. Kemudian yang ketiga adalah ikatan logam, ya. Ikatan logam ini terdiri dari logam dengan logam, ya. Contohnya ini ikatan logam pada tembaga dan perak, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ini adalah secara ringkas, ya, mengenai ikatan kimia, ya. Pada pertemuan ini kita khusus mempelajari untuk ikatan ion terlebih dahulu. Ikatan ion disebut juga dengan ikatan elektrovalen, yaitu ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat, ya. Ion positif itu terbentuk karena unsur logam melepas elektron, sedangkan ion negatif terbentuk karena unsur non-logam menerima elektron. Ciri-cirinya yang pertama, umumnya terbentuk dari logam dan non-logam, ya. Contoh logamnya itu umumnya golongan 1A, 2A, 3A, ya. Contohnya litium, natrium, kalium, magnesium, kalsium, barium, aluminium, dan lain-lain. Kemudian contoh non-logam itu umumnya golongan 4A, 5A, 6A, 7A, ya. 8A itu cenderung stabil, ya. Kemudian hidrogen ini adalah termasuk golongan 1A, tetapi dia non-logam, bukan logam, ya. Jadi dia termasuk di non-logam. Kemudian ada karbon, non-logam, nitrogen, klor, iodin, belerang, fluor, brom, oksigen, fosfor, selenium. Jadi ikatan ion itu antara logam dengan non-logam, ya. Dikenali apa itu contoh logam dan apa saja termasuk dengan non-logam. Yang kedua, terjadi antara ion positif atau yang disebut dengan kation dan ion negatif disebut dengan anion. Ketiga, terbentuk karena adanya serah terima elektron, ya. Kita masuk pada contoh bagaimana terbentuknya ikatan antara 11 natrium dan 17 klorin dan gambarkan struktur Lewisnya. Jadi langkahnya kita harus buat konfigurasi elektronnya. Natrium ini adalah logam, sedangkan klorin ini adalah non-logam, ya. Jadi natrium konfigurasinya 281. Supaya stabil, maka ia akan melepaskan elektron valensinya, ya, melepas satu elektron, membentuk Na+, ya, karena melepas satu elektron, ya, muatannya plus. Konfigurasi menjadi 28. Klorin ini nomor atomnya 17, konfigurasinya 287, ya. Supaya elektron valensinya stabil dengan kaidah oktet, maka ia menangkap satu elektron, membentuk Cl-, sehingga konfigurasinya menjadi 288. Reaksi yang terjadi Na, ya, menjadi Na+ karena melepas satu elektron.
Kemudian Cl menangkap satu elektron menjadi Cl-. Kita jumlahkan ya, elektron dengan elektronnya habis. Jadi yang tersisa Na ditambah Cl menjadi Na plus ditambah Cl-. Ini akan membentuk ikatan ion ya, NaCl atau natrium klorida ya. Peristiwa pelepasan dan penangkapan elektron ini menghasilkan gaya elektrostatik dan membentuk ikatan ion antara Na plus dan Cl-. Struktur Lewis ikatan antara natrium dan klor dapat digambarkan sebagai berikut ya. Ini adalah natrium dengan elektron valensi 1. Na ini akan melepas satu elektron dan ditangkap oleh klor ya. Maka akan membentuk Na plus ya dengan Cl- ya. Ini elektron valensi klor sudah stabil ya dengan menangkap satu elektron dari atom Na. Maka akan membentuk ikatan ion NaCl. Kita lanjut soal kedua. Bagaimana terbentuknya ikatan antara aluminium dengan fluor ya, aluminium logam, fluor ini non logam ya, dan gambarkan struktur Lewisnya. Sama seperti contoh 1, kita buat konfigurasi terlebih dahulu ya. Aluminium dengan nomor atom 13 berarti konfigurasinya 283. Supaya stabil dengan oktet maka aluminium melepas 3 elektron membentuk Al3+ ya. Dan fluor ini nomor atomnya 9, konfigurasinya 27. Supaya stabil dengan kaidah oktet maka ia menangkap satu elektron membentuk F- ya, konfigurasinya menjadi 28. Reaksi yang terjadi, aluminium menjadi Al3+ dengan melepas 3 elektron. Kemudian fluor menangkap satu elektron ya. Ini akan menghasilkan ion F- ya. Kita samakan elektronnya, aluminium kita kali 1, fluor kita kali 3 ya. Jadi Al ditambah 3F, ini elektronnya habis ya. Ini kali 1, ini kali 3, habis elektronnya. Menjadi Al3+ ditambah 3F-. Maka akan membentuk ikatan ion dengan rumus AlF3 ya. F-nya 3 kali ya. AlF3. Aluminium fluorida. Peristiwa pelepasan dan penangkapan elektron menghasilkan gaya elektrostatik dan membentuk ikatan ion antara Al3+ dan 3F-. Jadi struktur Lewis yang terbentuk antara Al dan F dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah atom Al dengan 3 elektron valensi dan dia akan berikatan dengan 3 atom F ya. Masing-masing atom F ini akan menangkap satu elektron dari atom Al. Ini yang pertama ya, ditangkap satu elektron oleh atom F. Kemudian ini elektron yang kedua ditangkap satu elektron oleh atom F kedua. Dan ditangkap lagi oleh atom F ketiga satu elektron sehingga membentuk Al3+ ya dengan 3F- ya, masing-masing menangkap satu elektron dan membentuk ikatan ion AlF3. Pengecualian aturan oktet untuk ikatan ion. Jadi ada pengecualian ya, aturan oktet untuk ikatan ion ya. Jadi tidak semua ya mengikuti kaidah oktet. Jadi kita lihat aturan oktet gagal meramalkan rumus kimia senyawa unsur transisi maupun post transisi atau logam setelah golongan transisi ya. Contohnya logam Fe dengan nomor atom 26 dapat membentuk ion Fe2+ dan Fe3+. Maka konfigurasi elektron kedua ion ini tidak sama dengan konfigurasi elektron gas mulia terdekat dengan logam Fe. Apabila logam Fe membentuk Fe3+,
maka jumlah elektronnya akan menjadi 23. Ini tidak sama dengan konfigurasi elektron gas mulia terdekat dengan logam Fe. Begitu juga dengan logam timah ya. Timah dengan nomor atom 50 ini mempunyai 4 elektron valensi. Tetapi senyawa timah ya banyak yang terbentuk dengan melepas 2 elektron menjadi Sn2+ dan membentuk senyawa Sn4+. Ini juga tidak sesuai dengan konfigurasi elektron gas mulia terdekat dengan timah ya. Contoh yang lain adalah bismut dengan nomor atom 83 ya. Ini mempunyai 5 elektron valensi, tetapi senyawanya banyak yang terbentuk dengan melepas 1 elektron menjadi Bi+ atau melepas 3 elektron menjadi Bi3+ ya. Nah, ini juga apabila bismut melepas 1 elektron berarti dia menjadi 82 ya. Yang konfigurasinya atau elektron valensinya ini juga tidak sesuai dengan konfigurasi elektron gas mulia terdekat bismut. Jadi tidak semua ya senyawa itu atau unsur itu dapat stabil dengan sesuai kaidah oktet ya. Ada juga yang mengalami aturan kaidah oktet yang gagal. Perbandingan sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen ya. Kita lihat sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen. Nanti kita akan belajar mengenai senyawa kovalen ya. Di sini hanya sebagai perbandingan saja ya. Di sini kita bisa lihat bagaimana dengan sifat titik didih dan titik lelehnya. Senyawa ion itu titik didih dan titik lelehnya tinggi. Sedangkan senyawa kovalen itu cenderung rendah ya, karena gaya tarik menarik antar molekulnya itu lemah meskipun ikatan antar atomnya itu kuat. Kemudian daya hantar listriknya dalam senyawa ion ya dalam bentuk larutan dan leburan dapat menghantar arus listrik, tetapi dalam bentuk padatan senyawa ion tidak dapat menghantar arus listrik. Untuk senyawa kovalen, ya, sebagian larutannya itu dapat menghantar arus listrik, misalnya HCl, tetapi sebagian lagi tidak dapat menghantar arus listrik, baik dalam bentuk larutan, leburan, maupun padatan, misalnya Cl2. Kemudian, senyawa ion, kelarutannya dalam air atau pelarut polar, itu larut ya, dalam pelarut polar, contohnya air. Tapi senyawa kovalen, ini hanya sebagian yang larut dalam pelarut polar, yaitu senyawa kovalen polar. Bagaimana kelarutan dalam pelarut nonpolar? Untuk senyawa ion, ya, ini tidak larut dalam pelarut nonpolar, contohnya kloroform. Tapi senyawa kovalen, ini sebagian larut dalam pelarut nonpolar, senyawa kovalen nonpolar, ya, contohnya ya. Kemudian wujudnya senyawa ion ini pada suhu kamar ini akan berwujud padat ya. Senyawa kovalen pada suhu kamar ada yang berwujud gas, misalnya H2 dan CO2. Kemudian dalam bentuk cair misalnya H2O dan HCl, ataupun dalam bentuk padat misalnya SiO2. Nah, demikianlah materi kita hari ini untuk senyawa ion ya. Kita akan bertemu dengan topik yang lain pada pertemuan yang berbeda. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya.